Selamat malam Aumania. Jumpa lagi di Midnight Live, acara yang layak ditonton. Beda sama kerja layak yang nasibnya mirip pasien malpraktek. Udah ngeluh, dada sesek, dompet tipis, yang dikasih malah surat PHK. Ujungnya makin pusing, makin nyesek. Itulah gambaran penonton kita di studio malam ini. Enggak dong ya, harus tetap semangat. Ingat, jangan takut kegagalan. Karena kegagalan adalah perjalanan untuk menuju kegagalan selanjutnya. Tetap semangat ya. Ya udah, langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita pertama malam ini, kita bahas soal pelayanan kesehatan yang masih nggak sehat. Jadi di negara ini kalau mau adu nyali nggak perlu mahal-mahal cari wahana ekstrim. Cukup datang ke rumah sakit terus pasrah sama takdir. Kalau beruntung langsung disembuhin, kalau lagi apes pulang bisa ditangisin. Tanggal 2 Juli 2025 lalu, langit Jakarta cerah, tapi ruang rapat Komisi 9 DPR RI udah gelap duluan. Bukan karena lampu mati, tapi gara-gara kasus malpraktek yang masih menghantui. Saat rapat, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berbicara secara soft spoken. Pelan, datar, udah kayak baca petunjuk kemasan obat generik tuh ya. Tapi isinya bikin jantung panik. Dia bilang sejak 2023 sampai 2025 ada 51 kasus dugaan malpraktek. Dari jumlah itu 24 pasien meninggal dunia. Dan di tahun 2025 ini sudah ada 13 kematian dan 4 cacat permanen. Kalimatnya pendek tapi dampaknya panjang. Karena ini bukan sekedar angka, ini tentang masa depan dan nyawa. Suasana rapat makin berat, Ketua Majelis Disiplin Profesi Kesehatan Sundoyo ikut buka suara. Dia membongkar kasus dugaan malpraktek di RSCM. Rumah sakit yang katanya pusat rujukan nasional. Tapi penerapan SOP-nya masih ada yang ngasal. Jadi begini ceritanya. Ceritanya begini. Kita sedikit flashback ke Agustus 2024. Ada bayi usianya 11 bulan berinisial J yang menjalani prosedur endoskopi di RSCM. Tapi sayangnya tindakannya dilakukan ngasal tanpa pemeriksaan menyeluruh. Hasilnya bukan sembuh, malah tambah remuk. Dan kondisi si bayi sampai hari ini masih berjuang. Komplikasinya masih nempel di tubuh mungilnya. Majelis Disiplin Profesi bilang mereka sedang memeriksa kasus ini. Ya, semoga saja prosesnya lebih cepat dari antrean poli BPJS ya. Betul. Udah datang subuh, antre sampai loket suruh mundur lagi. Gara-gara fotokopinya kurang selembar. Pas balik ke tukang fotokopi, abangnya tanya balik. Demi apa kurang selembar? Demi ungker. Ungke? Ungker. Ungke? Habis nonton Diki Divi kemarin. Tidak hanya menimpa bayi J dan RSCM, kasus malpraktek masih jalan terus. Kayak konten TikTok, tiap geser ada lagi. Kalau di TikTok yang viral biasanya bikin ketawa. Kalau malpraktek viral, taruhannya nyawa. Di Medan, Februari lalu, seorang ibu bernama JS datang ke rumah sakit karena jari kakinya ketusuk paku. Udah tanda tangan persetujuan operasi minor, tapi pas bangun dari pembiusan, yang hilang bukan jari, malah betisnya hilang. Katanya infeksinya sudah menyebar karena diabetes. Masalahnya keluarga nggak pernah dikasih tahu, nggak ada diskusi, nggak pakai aba-aba. Ini operasi apa sweet Zimbabwe? Batu gunting betis. Tragedi nggak berhenti di situ. Keluarga JS juga harus hadapi birokrasi yang mirip Ninja Warrior. Banyak halangan dan rintangan. Bayangin mereka butuh 3 bulan cuma buat dapat berkas sidang disiplin profesi. Di sisi lain rumah sakitnya tetap buka, tetap praktek, kayak nggak ada apa-apa. Padahal betis orang loh ini hilang.
Kalau betis Piccolo sih numbuh lagi tuh ya. Dragon Ball. Ini betis orang. Kita lanjut ke Padang. Mei 2025, seorang pasien namanya Desi Erianti datang ke IGD RSUD Rasidin. Napasnya udah megap-megap, tapi petugas bilang ini bukan gawat darurat. Nafas udah satu-satu, bukan darurat. Terus apa syarat daruratnya? Nunggu ngeluarin asap dulu kayak manasin motor 2 tak. Numpak RX King, teng 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 teng, teng 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 teng. Akhirnya keluarga bawa ke rumah sakit swasta, tapi telat. Dan Desi meninggal dunia 12 jam kemudian. Keluarganya bilang Desi itu butuh oksigen, bukan penolakan dan surat rujukan. Wali Kota Padang langsung marah, tanpa banyak cerita Direktur RSUD dipecat. Gak pakai bak big book, langsung kick dari grup. Udah kayak temen tongkrongan ngaku-ngaku suhu ternyata cupu. So asik kick. Kalau kuk. Fajar set boy dong ya. Kalau ker demi ungker. Ungke. Cimahi pun punya cerita sendiri. Video viral memperlihatkan seorang suami namanya Nandang memeluk jasad istrinya di depan RSUD Cibabat. Datang ke IGD bawa istri masih hidup, tapi sama rumah sakit disuruh nunggu antrean. Padahal nafas istrinya sudah sesak, ngos-ngosan. Naas beberapa jam kemudian istrinya meninggal dunia. Malamnya Wali Kota Cimahi langsung sidak, hasilnya IGD berantakan, obat-obatan dasar habis, dan pasien BPJS nasibnya mirip Cicarito ya, sering jadi cadangan. Kalau masih ada pasien bayar yang BPJS diintar-entar. Ya di negara ini kalau sakit pakai BPJS sebagian masih harus perlu sabar-sabar. Kalau sembuh syukur, kalau meninggal dibilangnya sudah takdir. Padahal kalau penanganannya benar, takdirnya mungkin bisa beda. Namanya umur kita kan gak ada yang tahu ya. Kayak waktu itu saya sama teman saya, Sabtu malam lagi ngopi bareng nih bertiga di kafe. Nah minggu paginya kebetulan saya dapat kabar teman saya ngajak ngopi lagi. Nah baru tuh hari Seninnya ngajak mabar mereka di kafe yang sama. Sehat-sehat semuanya ya. Bisa aja saya. Balik lagi ke kasus, merespon kejadian malpraktek di Cimahi, pemerintah Jawa Barat sekarang pasang sistem digital. Katanya biar masyarakat bisa cek ketersediaan kamar, antrean sama stok obat lewat aplikasi. Ya semoga aplikasinya nggak kayak aplikasi khas milik pemerintah ya. Bisa dibuka tapi loadingnya lama, refresh, muter terus, loading ujung-ujungnya error. Tulisannya coba beberapa saat lagi. Pasien sudah sekarat, bukannya dapat penanganan malah keduluan warga pengajian. Tapi niatnya patut diapresiasi. Biar rakyat beneran tahu kenapa antre lama di IGD. Biar nggak salah sangka kirain lamanya karena kurang berdoa tapi emang kamarnya lagi nggak ada. YLKI bilang banyak korban malpraktek adalah peserta BPJS. Ya wajar sih karena di sebagian rumah sakit pasien BPJS itu kayak pelanggan diskon. Udah murah, jangan banyak protes. Pelanggaran SOP masih sering terjadi. Birokrasi pengaduan muter-muterin korban kayak layanan call center dioper-oper ke operator lain. Nyasar ke nomor mantan. Pas diangkat, kamu apa kabar? Tumben nelpon. Kangen ya? Bisa aja bedak tabur. Tadinya meriang malah kejang-kejang. Dan jangan lupa di Indonesia masih ada stigma kalau mau cepet sehat dan nyaman dirawat ya bayar mahal. Kalau pakai BPJS ya harus ikhlas. Padahal jauh sebelumnya pihak BPJS sudah menghimbau masyarakat agar tidak takut melaporkan jika tidak dilayani dengan baik oleh pihak rumah sakit. Di tengah karut-marut ini pemerintah memunculkan solusi lain. Keran investasi untuk rumah sakit asing dibuka lebar-lebar. Katanya buat transfer teknologi, biar standar layanan medis ikut naik. Ya semoga yang naik beneran standarnya.
bukan cuma tarifnya. Iya, betul. Nah, pertanyaannya, apakah ini beneran bisa naikin mutu kesehatan? Apa cuma buka jalur fast track buat orang kaya yang mau berobat? Sementara rakyat kecil tetap antre di IGD, datang berharap waras, tapi seringnya pulang hidung sudah tertutup kapas. Waduh, ironis. Ingat, rakyat butuh sistem yang membuat rumah sakit bisa bekerja dengan tepat, melayani dengan hati. Betul. Bukan diskriminasi pasien berdasarkan kartu asuransi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.